Malam ini kita berada di malam ke 21 pelaksanaan ibadah Ramadan. Ramadan merupakan madrasah. Ramadan merupakan sekolah buat kita. Kita semua lagi berada di kelas sekolahan yang namanya Ramadan. Maka setiap sekolah pasti mempunyai kurikulum, pasti mempunyai bidang studi dan pelajaran. Maka Ramadan begitu banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya kita diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Tuh kan kita ngomong jokong kok. Salah satu perintah yang diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa ini ibadah yang lain dari yang lain. Ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Maka orang yang puasa dalam hukum fikih itu ada syaratnya. Syarat wajib puasa. Apa Ustadz? Pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang nggak puasa, itu orang kurang syarat. Bener Pak? Pak Ustadz, dia kan orang Islam, ngapa nggak puasa itu? Ya barangkali belum balik. Antepin orang belum balik. Ustadz anak kau udah 3 masih belum balik aja. Ya berarti barangkali lagi nggak mampu, lagi sakit kali dia. Antepin orang sakit kagak mampu puasa. Sehat Ustadz, orang saya lihat badannya keker gemuk. Ya berarti gila, nggak ada akalnya. Maka nih puasa po ibadah lain dari yang lain. Ayo udah kita cek. Ibadah puasa beda sama ibadah lain. Kalau ibadah lain gampang dilihat orang, gampang dinilai. Ada aja orang yang lihat, ada aja orang yang monten. Mana contohnya? Sembayang. Sembayang banyak orang yang lihat, banyak orang yang monten. Kan gak sedikit orang ngomong, gue liatin Pak RT sembayangnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama banget. Orang bisa nilai begitu po. Bener. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur itu. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai. Tetangga kita kayaknya sedekahnya berani ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin jumlahnya kalau ngasih buat ambal masjid gede. Emang kita lagi perlu ambal ya? Kelempengan ini. Ntar saya todong Mbok. Bu, orang masih bisa nilai. Itu orang kayaknya sembayangnya getol ya. Kenapa? Karena ketahuan nama orang. Tapi puasa nggak ada yang bisa monten po. Siapa yang berani monten? Nggak ada teman kita ngomong, gue liatin RW puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Dah. Biar ludahnya seember, belum tentu mantep. Bener Pok? Maka puasa itu ibadah lain. Kalau ibadah yang lain Pok, ibadah yang lain kagak bisa pura-pura. Coba ada pura-pura sembahyang, ngadep kemana? Pura-pura zakat, bayar pakai apa? Pura-pura haji, mau pergi haji kemana? Tapi kalau pura-pura puasa, gampang banget. Tengah hari kita bulan puasa Pok, masuk aja ke kamar kita. Kita kunci dari dalam, makan 2 piring di kamar, keluar kamar jalan lemes-lemesin, mulut kita elap, ngomong sama RT, Teh, gue lemes banget ini Teh. Enggak sahur gue malam. Wah, padahal habis sahur. Bener Bu? Puasa. Maka pelajaran yang kita ambil dari Ramadan melalui puasa apa? Pertama, puasa ngajarin disiplin. Disiplin apa? Disiplin makan minum, menahan hawa nafsu. Bukan ngilangin nafsu bang. Puasa itu nahan doang, bukan ngilangin. Kalau ngilangin nafsu mendingan jangan puasa. Bener Pok?
Tapi menahan hawa nafsu dari mulai imsak subuh sampai terbenamnya matahari, kita tahan tuh. Apa aja kita lihat enak, apalagi baru-baru puasa, godaan rada berat. Baru pertama puasa po, itu kita jam 3 aja udah oleng. Bener po, lemes banget ya Allah, mata udah bererengan. Kita lewat ke dapur, ngiat sunlight kayak sirup marjan. Mirip banget sirup marjan. Ada kecoa di pinggiran pintu, kita wah ini kayak korma po kecoa. Udah kebayang aja. Tuh, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan. Bener po? Barang yang halal siang hari jadi haram. Tempe halal nih, kopi halal. Ini kok capanda cincau halal. Halal nih, halal. Larutan penyegar tuh membantu meredakan panas dalam, sariawan, tenggorokan kering dan bol pecah-pecah nih. Bol pecah-pecah bibir. Salah ngomong nih. Air bening nih halal, tapi siang hari jadi haram. Bener, tengah hari haram nih. Halalnya kapan? Abis maghrib. Makanya suruh nahan doang. Kapan aja pok kita kalau siang hari puasa, apa aja kita lihat enak bang, bener dah. Ini enak, itu enak, ini pengen, itu pengen, ini kita pengen beli, itu pengen makan, bener pok. Ya Allah, sisa sahur aja tempe basi kelihatan enak banget. Siang hari jadi haram. Kapan halalnya? Abis maghrib. Termasuk bini sendiri halal bang. Abis terawih maghrib lu wah bocah kagak paham. Bis terawih lamaan dikit, bis maghrib mah celam-celam doang. Entaran, ya Allah ngomong entaran. Ya Allah bu, puasa ngajak disiplin kita. Makanya disiplin ini kita terapin. Disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam mengerjakan sesuatu. Apa aja kalau disiplin enak bang, enak dah. Kenapa sih sekarang jalanan pada macet di mana-mana? Bener po? Karena kendaraan gede kagak mau ngalah, kendaraan kecil kagak tahu diri. Jadi banyak macet di mana-mana. Kenapa macet? Karena berhentinya bareng. Coba mobil kagak bareng berhentinya lancar. Masuk jalan tol apalagi udah acak-acakan. Masuk tol kok kita tempelin etol, yang keluar kita masuk ke dalam, yang nggak pengen nyalip susah. Kenapa kita nggak bisa nyalip? Karena ada mobil tua yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Ribet kita disiplin. Disiplin kita udah acak-acakan. Yang jadi presiden siapa? Yang ngatur siapa? Kita enak banget. Bener po? Lah presiden kagak tahu minyak goreng langka. Bener po? Menteri kagak ngasih tahu pertamak naik. Bener? Enak banget kita. Tapi alhamdulillah udah ada statement. Wah masya Allah, tahun ini lebaran ini boleh mudik semuanya. Wow, boleh mudik. Bener, mudik aja besok. Saya mewakili pemerintah pusat menyampaikan kepada rakyat Indonesia, untuk itu mudik hari ini, lebaran tahun ini silahkan berangkat mudik. Hati-hati di jalanan, ya enggak? Pak Ustadz kan ada syaratnya pakai booster. Udah gampang itu mak, ya po, ya po. Orang sini mudik kagak? Kagak, mau kemana? Kita nggak punya kampung. Bener po? Nih luar biasa. Maka disiplin ini penting. Jangan sampai disiplinnya masih ditongkrongin. Ini ribet sekarang po. Anak muda tengah malam naik motor bang, naik motor kencang aja kebut, lampu merah aja sodok terus. Di depan diberhentiin sama polisi. Prit, berhenti. Siap. STNK ada pak, ada pak, ada. SIM ada pak, ada, punya. Tahu lampu merah? Ya tahu pak, saya tahu. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget bang nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Artinya apa? Disiplin masih tongkrongin. Kita kepengen disiplin dalam akidah juga ada, disiplin dalam waktu ada, disiplin makan minum ada. Kenapa? Sumbernya dari rukun Islam. Semua ibadah muaranya disiplin.
Syahadat, disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah, nabi terakhir, titik, harga mati. Perkara ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Kenapa? Karena bohongan. Bener Bu? Ustadz itu yang ngaku nabi jenggotnya sedada, bodoh amat. Mau sorbannya nyengser kayak Batman kayak, mau udang-udangnya kayak Ban Vespa, bodoh amat. Kalau dia ngaku nabi, wajib kagak percaya. Nih disiplin akidah. Sekarang disiplin udah acak-acakan. Yang ngaku-ngaku nabi udah banyak banget di negara kita po. Bu, ilaha illallah, nabi dari Bogor ada, namanya Ahmad Musodik, ada tuh, kan pernah tahu ceritanya po. Ya Allah, mantan pelatih badminton ngaku nabi, dapat wahyu di Gunung Sindur. Nah, ditangkap sama polisi, penjara, diwawancarain, di depannya ada minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion, Nabi stres itu dia. Udah ada kejadian Bandung, Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, Nabi Sayuti, tangkap sama polisi, penjara 2 tahun. Muncul lagi perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, nggak tanggung-tanggung bang. Perbatasan Losari, Brebes, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda. Nabinya namanya Tugimin. Ya Allah, Nabi Tugimin. Didengar aja kagak enak. Jangankan nama nabi, nama kiai aja kurang resep. Baiklah penceramah selanjutnya Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Tugimin. Apalagi nama nabi. Baca selawatnya kagak resep. Sallallahu ala Tugimin. PA. Bener Bu? Udah banyak pendangkalan akidah. Jakarta muncul rombongan Lia Edan ngaku Jibril, kagak tanggung-tanggung. Jibril di penjara, Jibril ditangkap, Jibril penjara. Hebat polisi kita, bukan teroris doang ditangkap, Jibril di penjara. Besok lama-lama Israel ketangkep kok. Yang enak nenek-nenek asik kok kagak mati-mati. PA udah. Disiplin akidah. Yang kedua sholat, disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Bener kan Pok? Zuhur kita laksanain jam 12, ya karena waktunya sholat. Ustaz saya sholat zuhur jam 9 pagi ya, PA. Zuhur 4 rakaat 4 laksanain. Ustaz saya tambahin 2 biar 6 pahalanya banyak ya, PA. Bener Bu? Disiplin waktu termasuk puasa, disiplin kita, disiplin makan minum. Barang yang halal aja bisa kita jaga dari perut kita, kita makan, apalagi barang yang haram. Maka luar biasa, kita disuruh nahan dulu. Kalau belum waktunya jangan. Bener Bu? Kalau belum waktunya jangan. Kalau disiplin ini diterapkan para pejabat kita enak. Anggota DPR RI pengen punya mobil baru, pengen gaji naik, nahan dulu, sabar. Kenapa sabar? Karena belum waktunya, ekonomi lagi acak-acakan, napasnya rakyat masih Senin Kemis. Jangan main tek-tekin semua, bener Po? Apalagi ngadepin lebaran, dari udah Covid kita udah ngerasain capek, bener. Udah rakyat sengsara terus. Covid pertama yang langka masker, susah nyari masker. Covid kedua yang langka oksigen, susah ribet nyari di rumah sakit. Yang Covid ketiga Omikron nih ya, langkanya minyak goreng yang langka. Bener Bu? Jangan rakyat terus yang disusahin. Kita udah panik Po. Wa ilaha illallah, 2 tahun kagak ngumpul-ngumpul, ngaji kagak boleh, kumpul kagak boleh, semuanya di rumah aja, di rumah aja. Akhirnya banyak kejadian. 2 tahun Covid, banyak perempuan pada bunting lagi, bunting lagi. Kenapa? Lakinya di rumah mulu. Bener Po? Iya, berita siang malam TV nayangin yang mati sekian, yang mati sekian, terpapar sekian, terpapar sekian. Panik nenek-nenek di kampung. Asal kena pilek dikit, ya gue kena nih, ya gue kena nih, gue kena. Udah panik ditambah panik, bikin slogannya acak-acakan. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Waduh, ini kan nakut-nakutin Bang.
Emang kagak ada istilah lain itu, bahasa yang lain, slogan yang lain. Pakai masker, ayo ibu, gitu aja udah. Bapak ibu pakai masker, maskerku menjagamu, maskerku menjagamu. Kan cakep didengar dibacanya. Bener po? Jangan ditakut-takutin lagi rakyat, emang udah panik. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu kata dia. Wah, acak-acakan lagi. Orang tambah pusing lagi. Naikin imun bukan, turun imun jadinya. Bener bu? Iya. Boleh pakai masker ya Bapak Ibu, jangan lupa double maskernya, double pakai masker. Kita suruh pakai masker double po. Pagi-pagi mana lupa sikat gigi, makan jengkol. Ke pasar emak-emak pakai masker, gue lah kebekep gitu, udah ngap-ngapan kita. Pulang ke rumah ngap-ngapan dah. Mati dah. Ngapa dimatiin? No, kena covid? Enggak, ngendus napasnya sendiri. Tapi alhamdulillah luar biasa, DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies, insya Allah ya enggak, vaksinasi udah selesai semua, amin. Boleh buka pengajian-pengajian, boleh, alhamdulillah. Bahkan penanganan terbaik se-Indonesia masalah COVID, DKI Jakarta paling terbaik. Ini perlu kita apresiasi. Inilah prestasi, dihina, dikatain, dibully, dinyinyirin, bener po? Tahu sendiri Pak Anies dikatain yang pembohong apa kata, tetap aja istiqomah. Dipuji kagak pernah naik dia, ya enggak, dipuji enggak pernah bangga, dijatuhin enggak pernah marah. Pak Anies, makanya saya bilang Pak, tenang aja, yang ngatain begitu antepin aja. Hidup ini laksana sungai, ada aja tai yang lewat, sekata gitu. Antepin aja, ya enggak. Beliau lawan dengan apa? Enggak dengan kata-kata, tapi dengan lawan dengan karya nyata. Alhamdulillah. Sekian lama kita DKI Jakarta mengidam-idamkan punya stadion, sekarang terbukti JIS Jakarta International Stadium. Wah, luar biasa, skala internasional. 82.000 muat di situ orang po. Ya enggak, kalau mau wudhu ada di situ, sholat tinggal pencet doang, ya enggak, air wudhunya di bangku teken tet ada di situ, sholat jamaah bisa di situ, atas ketutup kebuka. Coba GBK beda, di GBK kita main bola sore mulu po, diajar hujan becek blekuk kita di situ. Tapi lihat Jakarta International Stadium, luar biasa, main kapannya bisa, sore subuh bisa di situ, hujan tutup, kerek, cakep, keren. Ini prestasi yang luar biasa. Formula E terjadi, lihat, luar biasa. Enggak ada po yang cacat, cuman yang pada nyinyir banyak banget, najong banget. Ngetamit dah, tuh orang degig aja, sirik itu dia. Makanya besok udah po, nggak ada pilihan lagi 2024 pemimpin kita, bener. Cerdas, hebat, cerdas, pinter semuanya, ngomongnya enak, senyum, luar biasa po. Orang demo didatengin sama dia, disamperin, foto bareng, selfie bareng, bener po. Jangan orang demo ditinggal kabur. Makanya mereka pada nyinyir, pada ketakutan. Beliau jadi presiden 2024. Begitu musinya. Kita perlu pemimpin yang begitu po. Tanggap darurat, ya enggak? Mau masukin lebaran, beliau siapkan bis untuk apa? Mudik gratis dari DKI Jakarta. Enggak nemu, udah. Iya, makanya besok 2024 tinggal beliau jadi presiden, tinggal nyari wakilnya. Kira-kira siapa? Cari dah. Hah? Saya nyak. Tile gitu. Anies Tile. Wow, ayo pilih Anies Tile gitu. Wow, disingkat Antil gitu ya. Lah, jelek amat kok ujungnya. Anies Tile, Antil, pilih Antil, pilih Antil gitu. Antil-antilan. Ya hari gue mah kampanye mengapa? Dia udah pada kampanye yang lain ya po. Iya, ilak orang banyak begini gak ada yang belain. Ini artinya begitu, ada perlu perubahan. Tuh jadi kesono-sono gue ngomong. Bu, disiplin puasa. Yang kedua, puasa ngajarin kita apa? Jujur. Jujur bang, di mana jujurnya? Kita sholat zuhur nih di Masjid At-Taqwa. Tadi siang kan sholat zuhur. Kita sebelum sholat kan wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur po. Kita ke kumur. Andai saja kita colong dikit itu air, jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener po? Kenapa kita nggak lakuin? Karena kita merasa adanya Allah. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya kedua, ya, berdua, yang ketiga Allah. Artinya apa? Menghadirkan Allah dalam hidup kita. Nggak ada orang, tetap Allah pasti tahu.
jujur apa adanya. Begitu juga sampaikan kepada rakyat, wahai kau para penguasa di atas, sampaikan kepada rakyat, jujur aja, jujur aja, jujur, biar hidup agak hancur, jujur. Kenapa minyak goreng langka? Kasih tahu rakyat, jujur aja, jujur. Padahal bohong po, banyak. Indonesia penghasil kelapa sawit sedunia terbesar, luar biasa. Kenapa minyak langka po? Sampai di Indomaret tulisannya minyak kosong seperti hatiku kosong, begitu. Bu, banyak. Akhirnya ditimbun mereka. Sekarang keluar mahal minyak kelapa, bener po? Bener bu? Makanya jujur aja udah. Nih direkam nih po, masuk YouTube, gua viral lagi gua. Wah, radikal tuh, radikal ya, nyinggung pemerintah, radikal, tangkap. Wah, dikirain capung kali, main tangkap aja. Najong banget dah. Bener bu? Nih puasa ngajarin jujur dalam kehidupan kita. Yang ketiga, puasa mendidik kita apa? Peka. Apa bu? Mbak mau kencing. Peka. Apa sih po? Oh, capung jarum. Ya Allah, tega banget po. Capung jarum ini mah po, bukan capung jarum lagi, lidih ini po saya. Apa saya mau dikatain? Wajar saya dikatain capung jarum. Orang saya atlet, antara tulang dan kulit. Puas dah po, puas. Iya, emang ini kayaknya pakai legging lagi saya tuh. Ada po legging nenek saya pakainya. Lagi di jemuran saya pakai aja nih. Tega buat ya po, nggak apa-apa po, jangan lihat casingnya, yang penting kan sinyalnya. Biar empok tawa aja, puas, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, yang penting tawa aja mak. Kita udah capek siang puasa terawih, udah capek bener po. Kita girangin emak-emak aja, udah tawa aja, nggak apa-apa. Emang lagian juga panitia sarang undang ustad. Ustad PA diundang. Apa saya mah dikatain PA saya girang. Yang penting empok bertawa. Berarti kan empok nawain orang PA. Biarin kita po bareng-bareng ya. Iya, PA berjamaah. Nih, masya Allah. Nih, puasa didik kita. Pelajaran yang kita dapat dari puasa apa? Peka. Pekanya di mana po? Ayo kita pikir. Bu, kita puasa baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar ya Allah. Baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus ya Allah. Lapar melilit perut, haus mencekik leher, timbul kepekaan dalam diri kita. Ya Allah, bagaimana saudara saya yang tiap hari merasakan lapar dan haus, yang tidur di kolong-kolong jembatan, tidur di pinggir-pinggir jalan. Bukan hanya Ramadan dia merasakan lapar dan haus, tapi setiap hari dia merasakan kelaparan. Peka dalam hidup kita. Ternyata puasa ngajarin kita untuk berbagi, jangan pelit, saling menghargai, menghormati, bantu mereka fakir miskin, bantu mereka anak-anak yatim. Anak yatim doanya tokcer, sumpahnya manjur, jeritan batin anak-anak yatim kita langsung mengguncang aras. Jangan macam-macam sama anak yatim po, jangan macam-macam dah. Nih saya, bapak saya udah enggak, yatim saya, empok jangan macem-macem sama saya. Ntar kalau disantunin jangan diusap saya mak, jegug aja. Bu, nih, hidup supaya hidup berbagi. Kalau berbagi enak, bener po. Dikasih kelebihan rizki. Ini Ramadan. Bila Rasulullah bilang sodakoh yang terbaik adalah di bulan Ramadan. Maka kita kepengen apa yang kita punya, hingga sebagian harta kita, rizki kita, bantu mereka, bantu untuk orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah. Iya, nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi po. Terus saking pelitnya dia najong banget dah. Makan launya ikan, palanya aja kerepuk semua. Kucing nungguin pala. Paling emak masak udah pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing kesian pada kurus kehabisan tulang. Jangan pelit po, bagi.
Ya enggak, hidup enak adanya orang lain, po. Betapa dan siapapun kita pasti perlu orang lain. Orang disebut kaya kan ada yang miskin. Enggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, nggak ada bawahannya lah, selepatin bocah. Nih, hidup enak adanya orang lain, saling berbagi. Puasa didik kita berbagi. Kelebihan harta yang Allah kasih, bantu buat masjid kita. Masjid lagi butuh ambal, ayo siapin infak terbaik. Ambal pok dipakai buat orang sholat. Selama masih terus dipakai, jariahnya mengalir, pahalanya buat empok. Jangan pelit, pok. Jangan medit. Jangan medit, pok. Orang kalau udah medit parah, bang. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Parah itu orang, punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir. Kalau gue beli nasi goreng habis nih duit gue nih. Jangan. Bener, pok, duitnya utuh ceban, cuma tidur ucusnya pada ngambang, lo rasain. Nih, kita pengen kebersamaan itu ada, kekompakan, hidup enak adanya orang lain. Mana buktinya? Malam ini kita buktiin. Saya ngomong di panggung begini, bang, karena ada abang empok yang dengerin. Empok abang nih ngadepnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti penceramah mubalek lebih hebat dari jamaah. Salah. Walaupun saya ceramah 3 jam di sini, sampai sahur saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot, itu Ustadz udah lama begitu. Nah, PA saya. Hidup enak adanya orang lain. Makanya simbolnya kebersamaan kita masjid. Nih Masjid Jami At-Taqwa, simbol kebersamaan umat, simbol demokrasi kita di sini. Belajar dari masjid. Ayo dah. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid, buka sepatu, teh. Jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid, copot sepatu. We. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Ra. Camat masuk masjid buka sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Kalau udah masuk ke masjid jangan ribut, bang. Pok, jangan ngomongin soal suku dalam masjid. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Makanya jangan ngomongin etnis dalam masjid. Jangan ngomongin suku. Kudu akur, Betawi kudu akur sama Jawa. Kudu. Kalau Betawi ribut sama Jawa, ribet, bang, kontrakan kosong. Siapa yang mau ngontrak? Jangan ribut. Betawi kudu akur dengan orang Batak. Kalau Betawi akur sama Batak aman. Kalau kita ribut sama orang Batak Betawi, nambel ban sama siapa? Kalau bukan sama Silai. Nih masjid simbol kebersamaan. Kalau sudah masuk semua ke masjid, bang, kan enak. Jangan usil. Lu datang dari mana, bang? Gua dari Kulon, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gua dari Wetan, ngadep Ngulon. No, dia dari mana? Dia orang Kidul ono, ngadep Ngulon. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Acak-acakan pok dah. Teman kita yang dari Sumedang takbir, Gusti Allah nu agung. Malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Yang dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancak bana. Kacau. Makanya kita diajarkan Bhinneka Tunggal Ika di masjid. Beda tapi satu tujuan. Alhamdulillah. Kalau sudah masuk semua abang ibu sholat jamaah. Ini pelajaran buat kita. Dalam sholat jamaah syaratnya 2, ada imam, ada makmum. Benar? Pelajaran di masyarakat kudu ada pemimpin, ada rakyat. Benar?
Makmum siapa aja boleh po, lah tibang makmum. Pak Ustadz itu dia kan tukang mabok, boleh nggak jadi makmum? Lah boleh tibang makmum. Dia tukang kawin, Pak Ustadz, boleh jadi makmum? Lah boleh, lah tibang tukang kawin. Bagus kawin ada tukangnya. Ustadz, dia kan bacanya kagak fase, boleh jadi makmum? Lah boleh, ketinggalan 1 rakaat aja boleh jadi makmum, bener Bu? Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Artinya jadi rakyat siapa juga boleh, baru lahir aja brol rakyat udah menanggung utang negara, baru lahir ya Po. Tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam syaratnya ada Po dalam ilmu fikih. Apa syaratnya? Pertama fase bacaannya, pilih yang lebih fase, yang fase cari yang fase Po, yang fase imam, yang fase. Mohon maaf, yang cadel, bindeng, swing, minggir, jangan maju lah, tahu diri, yang kok. Iya, jangan kan yang swing, yang bindeng aja kagak danta. Mau kemana lu? Walung. Bindeng, lu dari mana sih? Walung. Gue denger baba lu sakit, udah meninggal, innalillahi, mendingan, oh mendingan. Dengaran kita meninggal. Jangan Pok, jangan Pok. Yang fase, pilih pemimpin yang fase juga. Yang fase apa dalam artian? Fase ngomongnya enak, jelas ya Po, nggak ada janji-janji, janjinya ditunain, jangan bohong mulu, bener. Ini kadang-kadang bohong mulu, kampanye doang. Tenang aja Ibu, Bapak, saya akan sediakan kartu sembako murah. Pret, najong, lagi nari ya Bu. Yang fase. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase. Syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, yang berhak jadi imam, yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Kita nih jadi makmum Po, pengennya kagak muluk-muluk. Apa pengennya kita? Kalau sholat jamaah itu imam bacanya jangan panjang-panjang, begitu doang. Bener kan Po? Kadang-kadang aneh, mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, gua habis baca Fatihah, baca surahnya tabarok waqiah. Makmum di belakang ngintil, yang ngintil ngikutin, bener Po? Cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bu? Rasulullah udah nyindir kita, idza amma ahadukumun nas fal yukhafif. Kalau kalian jadi imam sholat, bacaannya ringankan.